Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitriah. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal SKB Bidan tahun 2020. Ini tentang asuhan kehamilan. Soal-soal ini aku ambil di modul dari Kemenkes. Soal 1. Apakah upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? A. Pemberian injeksi roborantia. B. Pemberian imunisasi TT. C. Pemeriksaan USG rutin. D. Pemberian antibiotika. E. Pemberian vitamin A. Jawabannya adalah B. Pemberian imunisasi TT. Jadi kita itu mengacu pada asuhan kebidanan dari Kemenkes. Pada filosofi asuhan antenatal itu disebutkan bahwa upaya kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir pada poin C-nya ini upaya preventif yaitu pemberian imunisasi TT ibu hamil dan tablet tambah darah. Soal 2. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? A. Mengukur TFU. B. Menghitung HPL. C. Mengukur lila. D. Mengukur TB. E. Mengukur panggul. Jawabannya A. Mengukur TFU. Jadi untuk menghitung taksiran berat janin itu kita pakai rumusnya Johnson, yaitu TFU min 11 atau 12 dikali 155. Catatan kurangi 11 jika kepala belum masuk PAP, kurangi 12 jika kepala sudah masuk PAP. Soal 3. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. E. Persiapan rujukan. Jawabannya adalah A. Promotif dan preventif. Yang promotif adalah ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan. Kemudian yang preventif atau pencegahan adalah ibu hamil diberikan imunisasi TT. Kita lanjut soal nomor 4. Untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Mendeteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Jawabannya adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. Jadi kita mengacu pada standar asuhan kebidanan. Di sini ada 6 standar yaitu identifikasi ibu hamil, kemudian pemeriksaan pemantauan dan antenatal, ada palpasi abdominal dan sebagainya sampai ada 6 standar. Jadi standar-standar ini dibuat supaya kehamilan bisa berjalan dengan normal dan dapat dideteksi jika terjadi kelainan. Soal nomor 5. Apakah upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? A. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. B. Setiap kunjungan selalu diperiksa TB dan panggul luar. C. Kunjungan antenatal sesering mungkin. D. Biaya asuhan antenatal meningkat. E. Melakukan USG rutin. Jawaban benarnya adalah A. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. Jadi kita mengacu lagi pada modul yang dikeluarkan Kemenkes. Ini disebutkan ada 7 hal-hal yang mendorong efektivitas antenatal care. Jadi jawabannya kita itu ada di poin nomor 2, asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. Sedangkan di option C juga tadi ada kunjungan antenatal care secara sering. Tapi di poin ini yang sebenarnya adalah kunjungan ANC secara rutin. Rutin dan sesering mungkin itu beda ya guys. Kita lanjut soal nomor 6. WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali kunjungan pada trimester 3. B. 1 kali kunjungan trimester 1, 1 kali kunjungan pada trimester 2, dan 2 kali kunjungan pada trimester 3.
Kemudian C, 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. D, 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. E, 1 kali kunjungan pada trimester 1, 0 kali kunjungan pada trimester 2, 3 kali kunjungan pada trimester 3. Jawaban benarnya adalah option B. Jadi berdasarkan standar WHO, ibu hamil disarankan untuk melakukan kunjungan ANC minimal 4 kali selama kehamilan dengan komposisi waktunya kunjungan 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Kita lanjut soal nomor 7, seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager, B. Care provider, C. Komunikator, D. Community leader, D. Decision maker. Opsi pilihan jawaban benarnya adalah B, care provider. Jadi kita mengacu pada peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kebidanan. Itu ada yang A, care provider atau pemberi asuhan kebidanan, artinya seorang yang mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik. Sedangkan untuk option A, manajer itu sebagai pengelola, kemudian komunikator itu sebagai seorang yang berkomunikasi secara efektif, kemudian community leader itu sebagai penggerak masyarakat, dan decision maker itu yaitu untuk mengambil keputusan kebidanan. Soal 8. Seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan rubel rantia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, E. Primer. Pada tipe pelayanan kebidanan meliputi 3 ruang lingkup, yaitu pelayanan kebidanan primer, kolaborasi, dan rujukan. Nah, kalau pelayanan kebidanan primer ini merupakan pelayanan kebidanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Kemudian pelayanan kebidanan kolaborasi ini adalah layanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Sedangkan pelayanan kebidanan rujukan adalah layanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi. Jadi pelayanan yang diberikan bidan pada soal ini yaitu melakukan pengkajian, kemudian memberikan penkes dan imunisasi merupakan tindakan mandiri. Jadi pilihan opsi jawaban yang benarnya adalah E, primer. Soal nomor 9, filosofi kebidanan pada asuhan antenatal adalah berdasarkan keyakinan bahwa A. Ibu hamil harus melakukan kunjungan antenatal. B. Kepercayaan dan kebiasaan atau mitos yang tidak benar harus dihilangkan. C. Bidan harus mengambil keputusan tentang asuhan ibu berdasarkan temuannya. D. Kehamilan adalah proses alamiah dan tidak boleh ada intervensi yang merugikan. E. Frekuensi kunjungan ANC akan menentukan output kehamilan. Opsi jawaban benarnya adalah C, bidan harus mengambil keputusan tentang asuhan ibu berdasarkan temuannya. Hal ini sesuai dengan filosofi asuhan kebidanan, yaitu nilai atau keyakinan atau kepercayaan yang mendasari bidan untuk berperilaku dalam memberikan asuhan kehamilan. Soal terakhir yang nomor 10, apakah penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangannya? A. IUFD, B. Anemia ringan, C. Abortus incipiens, D. Preeklamsi berat, dan E. Abortus incompletus. Opsi jawaban benarnya adalah B, anemia ringan. Kita mengacu pada lingkup asuhan kehamilan pada poin I, yaitu melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemia ringan, kemudian hiperemesis gravidarum tingkat 1, abortus iminen, dan preeklamsi ringan. Jadi untuk opsi abortus incipiens, kemudian preeklamsi berat, dan abortus incompletus itu tidak termasuk dalam lingkup asuhan kehamilan.
Oke teman-teman, itu dia 10 soal tentang asuhan kehamilan yang bisa aku share. Semoga soalnya bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang ada masukan ataupun ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa share dan like video ini ya. Terima kasih teman-teman.